Kami mengucapkan selamat Sabat, selamat bertemu kembali dengan kita semua dalam acara pembahasan Sekolah Sabat kita pada saat ini. Kita sudah tiba lagi pada rangkuman dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, dan kita akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Beratkah engkau rasakan hidup di dunia ini? Jenuhkah perasaanmu? Beratkah bebanmu? Serahkanlah pada Yesus beban dan khawatirmu. Dia pun sahabat yang penuh kasih, oh percayalah, Dia mengasihimu. Dia pun tahu susahmu. Janganlah khawatir, Dia tahu segala pikiranmu. Saat ini marilah bersama katakan Yesus, ku mau percaya. Jangan kau merasa ragu akan kebesarannya. Jangan kau merasa bimbang akan kuasanya. Serahkanlah pada Yesus beban dan khawatirmu. Dia pun sahabat dan pelindung, Dia penebus. Dia mengasihimu. Dia pun tahu susahmu. Janganlah khawatir, Dia tahu segala pikiranmu. Saat ini marilah bersama katakan Yesus, ku mau percaya. Dia mengasihimu. Dia pun tahu susahmu. Janganlah khawatir, Dia tahu segala pikiranmu. Saat ini marilah bersama katakan Yesus, ku mau percaya. Katakan Yesus, ku mengasihimu. Terima kasih untuk lagu yang begitu merdu yang dibawakan oleh trio Griffin Trio.
yang sudah membawakan lagu yang mengangkat iman percaya kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk lagunya. Kita akan buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu kepada kami, di mana Engkau telah memimpin kami 6 hari dalam segala aktivitas pekerjaan kami, Tuhan. Kami telah tiba pada Sabat-Mu yang suci ini dan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Kami akan memulaikan acara rangkuman sekolah Sabat kami sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan, pembahasan malam ini dapat membawa iman percaya kami untuk lebih hari lebih berdekat kepadamu. Pimpin kami Tuhan, dimanapun kami berada yang dapat mendengarkan siaran ini, biarlah Tuhan Engkau urapi kami, berikan roh suci dari surga, sehingga kami dapat mendengarkan dan dapat menghidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, pendeta muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan firman-Mu, Engkau urapi dia sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Baik kami yang mengikuti dari Zoom maupun yang dari live stream, biarlah Engkau memimpin kami masing-masing, memberikan roh suci dari surga, menuntun kami, sehingga firman-Mu ini dapat menjadi terang dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkat Sabat menjadi bagian kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan kepada pendeta muda Tulus Nainggolan untuk membawakan firman-Nya. Selamat sahabat semuanya. Pada saat ini, pada saat ini kita kembali terima kasih atas lagu spesialnya tadi. Itu sangat mengingatkan kepada kita semua pada saat ini bahwa kita saatnya berserah kepada Kristus. Pada saat kita berserah kepada Kristus, maka kita akan melihat apa yang Yesus telah berbuat dalam kehidupan kita. Dan yakinlah, itu adalah bagian kita. Dan pada saat ini kita kembali lagi pada pelajaran sekolah Sabat kita. Pelajaran sekolah Sabat kita sangat menarik bagi saya pada saat ini. Sangat menarik bagi kita saat ini karena kita sudah sering mendengar dan mempelajari sekolah Sabat kita dengan sebuah judul Hukum dan Kasih Karunia. Di awal hari malam minggu kemarin kita sudah membahas tentang ayat inti kita, hukum dan kasih karunia. Dan kita sudah mengerti dalam satu minggu ini dibahas oleh pendeta Stephen Rantung begitu baik bahwa dalam satu minggu ini ada tentang hukum di surga. Dan kalau kita lihat di sini, saya coba mengorek sedikit, mengulang sedikit pelajaran kita hari Minggu, hari sebelumnya. Karena apa? Sepertinya pelajaran sekolah Sabat kita ini diberikan kepada kita pada saat ini. Ada sesuatu tujuan yang sangat penting. Kenapa? Kalau kita lihat ayat inti ini, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 ayat 21. Setelah saya pelajari lebih dalam satu minggu ini apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Rantung dan juga saya mempelajari lagi lebih dalam tentang sekolah Sabat ini, ada dua hal yang sangat penting yang kita harus perhatikan. Hukum dan kasih karunia itu seperti di awal saya katakan itu adalah sebuah mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Sebelah sisinya adalah hukum
dan sebelah sisinya adalah kasih karunia. Kalau sebelah sisinya itu dihapus, apakah mata uang itu akan bisa berguna? Tidak berguna kembali. Tidak ada artinya. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting pada saat ini? Karena dari awal di kitab Kejadian pasal 3 terjadi apa? Pemberontakan terhadap apa? Kalau kita pelajari Kejadian pasal 3, pemberontakan yang dibuat oleh kita punya nenek moyang. Pemberontakan itu diawali dengan pemberontakan terhadap apa? Hukum-hukum Allah. Dan pemberontakan terhadap karakter Allah. Namun sangat menariknya, itu terjadi kepada nenek moyang kita karena ada yang berusaha mempengaruhi untuk apa? Menyangkal karakter Allah itu sendiri. Dan sebelumnya nenek moyang kita menyangkal pemberontakan terhadap hukum Allah, ada satu oknum di surga yang memberontak terhadap itu, yaitu adalah Lucifer itu sendiri. Nah, dan inilah yang selalu dibawa kepada nenek moyang dan semua manusia, bahwa diberikan kepada manusia bahwa hukum itu tidak penting. Ada dua sisi yang paling kuat, entah itu saat ini menyatakan hukum itu penting sekali dan hukum itu begitu berat untuk dilakukan. Dan di satu sisi ada yang menyatakan secara jelas menyatakan bahwa kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia. Nah, menarik. Ada yang memaksa untuk dilakukan, ada yang menolak untuk dilakukan. Dan dua-dua ini kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, ada yang menolak untuk melakukan dan ada yang memaksa untuk dilakukan secara terpaksa. Nah, kalau kita lihat, kalau kita perlihat bangsa Israel dalam perjalanan bangsa Israel pada saat mereka mengikuti hukum Allah, tiba-tiba mereka jadi menolak untuk menuruti hukum Allah, dan satu lagi akhirnya terlalu menolak hukum Allah, Tuhan hukum. Akhirnya mereka setelah Tuhan hukum, apa yang terjadi terhadap mereka? Mereka setia kepada hukum Allah, tapi jadinya setianya begitu berlebihan. Jadi kalau saya berikan garis lurus, makanya di dalam bangsa Israel itu adalah sebentar dia akan setianya terlalu berlebihan sehingga hukum itu jadi beban, dan pada saat itu tiba-tiba ada yang menolak, terus akhirnya jadi jauh daripada Tuhan, jatuh dari dosa. Itulah yang berulang-ulang menjadi lingkaran yang begitu berbahaya. Yang sebenarnya yang Tuhan inginkan kita adalah menurut sesuai dengan Dia perintahkan, jadi tidak menjadi beban, melainkan menjadi sukacita. Namun di satu sisi, bisa saja itu kita menjadi beban. Kenapa jadi beban? Karena apa? Karena kita melakukannya dengan segala usaha yang kita lakukan. Nah, yang terjadi pada saat ini, di dunia pada saat ini, ada dua sisi yang begitu tarik-menarik, yang begitu kuat. Melakukan atau tidak melakukan. Melakukan atau tidak menurut. Itu yang begitu kuat saat ini. Di dunia kekristenan, menolak untuk menurut hukum-hukum Allah. Sedangkan di sisi yang lain, menarik supaya menurut hukum Allah, tapi begitu dengan beban-beban yang begitu luar biasa. Nah, ini. Kalau kita ambil yang satu sisi, maka kita memiliki kasih karunia murahan. Dan kalau kita ambil satu sisi lagi,
maka kita diselamatkan berdasarkan penurutan. Nah, inilah yang begitu kontra pada saat ini. Begitu kuat. Dan gereja Masihi Advent ke-7 berdiri di tengah yang Tuhan perintahkan. Yang berarti Tuhan perintahkan hukum dan kasih karunia. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Apa maksud ayat ini? Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, maka ini jangan sampai kita menjadi dua aliran yang begitu, kita pilih satu sisi yang kanan atau yang kiri. Itu sangat berbahaya. Saya akan memberikan yang yang berdasarkan ayat ini. Menurut ayat ini tidak menyatakan bahwa kita hidup memiliki kesucian, kekudusan berdasarkan hukum. Kita tetap harus hidup sesuai dengan apa yang Allah punya perintah. Tapi juga bukan berarti kita diselamatkan oleh penurutan. Ayat ini mengatakan kita hidup memiliki kekudusan. Setelah menerima kita Yesus sebagai Juru Selamat, kita diselamatkan oleh kasih karunia, tapi kita juga pun harus hidup berdasarkan Allah punya perintah. Nah, ini ayat ini punya pandangan. Kalau kita mengerti dengan baik. Tapi kalau kita ambil setengah, bahaya ayat ini. Ayat ini bisa mengatakan bahwa kita tidak lagi menuruti hukum-hukum Allah. Tidak perlu lagi penurutan terhadap hukum-hukum Allah. Kalau kita tidak perlu lagi penurutan terhadap hukum Allah, semua orang tua jangan berharap anak-anak akan menurut terhadap orang tua. Tidak perlu lagi penurutan terhadap orang tua. Jangan hanya pilih-pilih. Boleh mencuri lah. Boleh membunuh lah. Kenapa? Kenapa harus kita pilih-pilih aja? Kita hanya milih, hukum yang kita boleh langgar hanya hari Sabat. Masalahnya, salah pengertian terhadap penurutan itu adalah berdasarkan apa yang kita suka saja. Nah, ada sesuatu salah pengertian terhadap hukum Taurat ini. Karena hukum Taurat yang orang-orang pikir bahwa hukum Taurat itu sudah di dunia kekristenan pada saat ini. Semua berpikir bahwa hukum Taurat itu sudah disalibkan. Hukum Taurat yang disalibkan itu langsung diambil, lihat. Mereka bilang ada hukum Taurat itu sudah disalibkan. Kenapa disalibkan? Saudara, kita harus tahu pilah-pilah mana itu hukum Taurat itu yang disalibkan. Kita lihat di sini, isi dalam hukum Taurat itu ada 4. Ada hukum Allah, ada hukum sipil, ada hukum kesehatan, ada hukum upacara keagamaan. Yang lambang akan Yesus yang telah mati di kayu salib adalah apa? Lihat, hukum upacara. Bukan hukum Allah. Hukum Allah
Hukum Allah itu kekal. Apa buktinya? Pendeta muda terus nenggolan nih mau ngomong hukum Allah itu kekal. Apa buktinya hukum Allah itu kekal? Hukum Allah itu ada sebelum hukum pacara ada. Hukum upacara itu kapan mulai start? Hukum upacara itu ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Hukum apa lagi yang setelah jatuh dalam dosa? Hukum sipil. Itu baru ada. Dinyatakan di bangsa Israel. Hukum Allah, hukum kesehatan sebelum. Hukum Allah sebelum apa? Sebelum manusia diciptakan sudah ada. 10 perintah itu kekal, hukum moral itu kekal. Kalau kita lihat, hukum Taurat itu terbagi 4. Dan kalau kita lihat posisi hukum Taurat, hukum Allah ini sangat menarik. Inilah yang dikatakan Yesus dalam Matius 5:17. Janganlah kamu nyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Yang untuk digenapi oleh Yesus adalah apa? Hukum upacara. Untuk dia genapi. Menarik. Karena segala yang dirancang untuk keselamatan manusia dinyatakan dalam hukum upacara. Dan kalau kita lihat, sangat menarik. Di manakah posisi hukum upacara itu, hukum moral itu? Hukum moral kalau di dalam bilik yang maha suci itu terdapat di dalam tabut perjanjian. Hukum moral. Sedangkan hukum yang contohnya seperti hukum sipil, hukum upacara itu berada di mana? Di sebelah tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu adalah 2 loh batu. Jadi di dalam tabut perjanjian itu 2 loh batu. Apa artinya? Tabut perjanjian itu adalah lambang pemerintahan Allah, tahta Allah. Tahta Allah itu ditopang, lihat ya. Kalau kita lihat ayat itu katakan bahwa apa? Situ terdapat pembakaran ukup dari emas, tabut perjanjian yang seluruhnya salut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun, dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Apa artinya? Kalau kita lihat tabut perjanjian itu, ada 2 malaikat kerubium berdiri. Apa artinya? Itu adalah melambangkan 2 kerubium yang berjaga di hadapan tahta Allah. Dan di bawahnya itu adalah roti mana, tongkat Harun yang telah bertunas, dan hukum-hukum Allah. Dan artinya itu bahwa buli-buli emas yang berisi mana, Tuhan yang memberi makan. Tuhan yang memberi hidup. Terus tongkat Harun itu melambangkan pemerintahan tahta Allah. Dan yang sangat menarik, di mana 10 hukum? Hukum Allah di tabut perjanjian. Hukum moral itu di dalam tabut perjanjian. Artinya pemerintahan Allah itu berdasarkan apa? Hukum-hukum Allah. Berbeda. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan hukum upacara, berbeda dengan hukum hukum sipil, itu di luar. Hukum sipil bisa berganti. Di hukum sipil itulah gigi ganti gigi.
Di hukum sipil itulah yang mengaturkan bagaimana jalurnya pemerintah. Jika ada orang yang membunuh dengan tidak sengaja, diberikan kota-kota perlindungan. Di hukum sipil itulah diberikan aturan-aturan semuanya main. Jadi, kalau dibilang anggota gereja Masih Advent ke-7 adalah orang yang hanya menurut hukum Taurat, tidak percaya Yesus, salah. Yesus menggenapi, yang digenapi itu adalah hukum upacara. Apa yang dimaksudkan digenapi sebagai hukum upacara? Karena kalau ini kalau kita detail sangat bicara tentang bait suci, maka kita akan lihat dalam hukum-hukum upacara itu apa yang Yesus sedang perbuat pada saat, kalau kita lihat dibagi dua sisi. Yang pertama adalah tugas Yesus pada saat menjadi korban. Dalam hukum-hukum upacara itulah tugas Yesus sebagai korban itu dinyatakan. Ini Taurat Musa. Itu bagi dua, sisi Yesus bertugas dari tugas imam besar dari bilik suci. Para imam dan imam besar sampai di bilik suci. Adalah tugas Yesus sebagai korban. Namun kalau kita masuk ke dua bilik yang maha suci, maka tugas Yesus sebagai imam besar setelah jadi korban. Nah, itulah yang seperti yang saya katakan tadi, yang digenapi pertama itu di dalam Matius 5 ayat 17 yang digenapi. Itulah yang pada saat dia jadi korban. Namun pada saat dia menjadi bilik yang maha suci, sekarang dia jadi imam besar, hakim, menjadi hakim bagi kita pada saat ini. Jadi bagaimana Yesus dapat menghakimi kita? Kalau tidak ada hukum. Dengan dasar apa Yesus menghakimi kita? Kalau tidak ada hukum. Dan kita tidak perlu takut. Dia yang jadi korban, dan dia juga yang saat ini menjadi hakim bagi kita. Kita tidak perlu takut terhadap itu. Yesus yang menjadi hakim kita. Dia yang jadi korban yang telah menjadi penebus kita. Jadi disinilah, seperti yang saya katakan, dua sisi mata koin itu berjalan. Kasih karunia dan apa? Hukum Allah itu. Pada saat Yesus bertugas sekarang di bilik yang maha suci. Pengadilan yang begitu adil. Setiap karakter kita diadili. Diadili. Bagaimana Kristus dapat menjadi imam besar bagi kita kalau tidak ada hukum? Dan hukum apa itu yang mengadil kita? Yang menjadi landasan Yesus mengadili kita adalah hukum moral. Yang dikatakan di dalam Ibrani ayat 9 ayat 4, di dalam tabut perjanjian. Bukannya di luar tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian. Hukum yang kekal. Makanya Matius 5 ayat 18 saya ulangi lagi. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi apa?
Hukum Allah kekal. Tidak ada yang bisa diganti. Tidak ada yang mengganti hukum. Bahkan Kristus pun tidak pernah mengganti. Karena dia adalah pemilik hukum itu sendiri. Jika dia mengganti hukum, berarti dia adalah Allah yang berubah. Karena Kristus adalah Allah yang kekal, maka dia memiliki hukum yang kekal, yaitu hukum moral. Saya dan saudara adalah orang-orang yang harus mengikut hukum yang kekal. Karena Allah kita mengikuti hukum yang kekal. Karena dia adalah Allah yang kekal. Dia yang berkata, aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini. Jadi, kata yang digenapi yang sebelumnya di dalam Matius 5 ayat 17 itu bicara tentang hukum apa? Taurat yang mana? Taurat tentang apa? Hukum Taurat upacara. Yang dinyatakan pada saat Kejadian pasal 3 ayat 15. Start dari situ dia dinyatakan oleh Yesus. Ini korban pertama. Korban pengganti. Hukum pacara diajarkan. Itu yang berubah. Kenapa? Sudah ketemu apa? Lambang ketemu dengan bayangan. Lambangnya adalah upacara-upacara keagamaan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang telah ditutup pada saat Yesus mati di kayu salib. Tapi hukum moral apakah berarti tidak? Karena itu bukanlah penggenapan. Yesus tidak menggenapi hukum moral. Yesus menghidupkan hukum moral. Perjanjian baru yang Yesus katakan itu bukanlah sebuah Yesus mengganti tanda tangan perjanjian. Yang diganti itu kita, bukan hukumnya. Allah tidak pernah berubah, hukumnya tidak pernah berubah, kitanya yang harus berubah. Kitanya yang harus berubah. Yang menolak dengan segala alasan, berusaha menolak hukum-hukum Allah dengan alasan kasih karunia dan kasih karunia. Kita diselamatkan oleh kasih karunia benar, sangat benar, dan itu adalah benar, kebenaran. Tapi setelah kita diselamatkan, kehidupan kita pun harus berubah. Kita mengikuti perjanjian dengan Kristus. Kalau kita memiliki perjanjian dengan Kristus, karakter kita harus sama dengan Kristus punya karakter, yaitu hukum moral yang tak pernah berubah. Sebelum manusia diciptakan dan sesudah manusia diciptakan, sampai nanti Yesus kembali, manusia diperbaharui. Hukum moral tetap sama. Tidak pernah berubah. Dan inilah yang Yesus katakan. Bukan saya yang katakan. Sangat menarik bagi kita semua. Baru kita masuk pada sisi kasih karunia. Ini yang saya katakan tadi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ini yang Yesus sedang lakukan di sorga. Kita tidak perlu ketakutan menghadapi pengadilan. Kenapa? Pengadilan Allah itu adalah pengadilan kasih karunia berdasarkan hukum Allah.
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Bagaimana kita bisa menemukan kasih karunia tanpa hukum? Gak mungkin. Saya dan saudara tidak akan bisa dinyatakan sebuah salah kalau tidak ada hukum yang menyatakannya. Seperti saya katakan dari awal bahwa hukum itu adalah cermin. Cermin yang menyatakan kepada kita ini yang salah, ini yang kita tidak boleh lakukan. Kita harus setia kepada Allah. Kita harus berhari Sabat. Apa yang kita harus lakukan di hari Sabat? Hanya hukum Allah yang dapat menyatakan itu. Kalau kita tidak berhari Sabat, maka kita sudah melanggar hukum Allah. Dan barulah kita tahu kita sudah berdosa. Nah, pada saat kita tahu kita sudah berdosa, marilah kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi pada saat kita tahu kita berdosa, kita tidak perlu takut-takut lagi. Sangat menarik kalau kita lihat sekarang ini sepertinya orang berbuat dosa sepertinya dipermudah. Sebenarnya tidak. Jika pada zaman bangsa Israel, orang berbuat dosa, sangat malu, saudara. Kenapa? Bayangkan kalau dia punya rumah jauh sekali. Jauh dari Ka'bah. Kalau dia mulai bawa domba, semua orang akan dia pasti punya dosa. Kalau seorang sudah bawa domba ke Ka'bah, itu udah mau minta ampun. Semua orang akan lihat bahwa dia ini lagi berdosa. Dia berdosa. Kenapa harus bawa domba? Bawa seret-seret tuh domba yang kita sayang ke Ka'bah. Pertama, domba itu adalah domba yang kita selalu kasih makan dan dia harus kita korbankan. Kedua, menyatakan bahwa dosa itu malu. Berbuat dosa itu malu. Semua akan tahu kalau kita sedang berbuat dosa. Nggak bisa sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang siapapun yang berbuat dosa, kita coba sembunyi-sembunyikan, tapi ingat, ada Tuhan yang akan melihat itu semua. Walaupun teman-teman kita tidak mengetahuinya, tapi kita memiliki Tuhan yang mengetahui itu. Dan biarlah kita juga jangan jadi takut. Pada zaman dahulu, orang tidak takut. Dia bawa domba itu dengan penuh penyesalan datang ke Ka'bah Allah. Dan sekarang kita dapat langsung meminta ampun kepada Allah. Jangan takut menghadap tahta Allah. Marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita diampuni dan mendapat pertolongan. Apa arti mendapat pertolongan kita pada waktunya? Pada saat kita minta ampun, kita diampuni. Sebagaimana yang Yesus katakan. Apa yang Yesus lakukan terhadap wanita yang berbuat susila itu? Semua yang dibawa kepada di hadapan Yesus. Berusaha untuk menghakimi. Manusia memang tukang menghakimi manusia. Pada saat ada orang berdosa dibawa untuk dihakimi. Tapi pada saat mau dihukum, Yesus membuat, kamu punya dosa lebih besar dari wanita ini.
Oh, jangan-jangan kamu yang bawa ini ya. Bukan jangan-jangan Yesus langsung tulis dosanya. Lari semua. Tapi apakah Yesus menghukum wanita yang berbuat dosa itu? Tidak. Apa yang Yesus katakan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi, terhadap wanita yang berbuat dosa itu, Yesus dapat berkata demikian. Hal yang sama dia akan katakan kepada kita. Go and sin no more. Jangan berbuat dosa lagi. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kita tidak perlu takut. Inilah yang membuat kita menjadi apa? Harus lebih mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur. Dan harusnya penurutan kita terhadap hukum-hukum Allah. Berdasarkan apa? Karena kita telah diselamatkan. Sangat berbeda. Kalau kita berusaha mencari keselamatan berdasarkan penurutan, kita akan selalu gagal. Kenapa? Kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Tapi pada saat kita diampuni dan merasakan telah diselamatkan, maka kita sangat membenci dosa-dosa itu. Dan mengasihi Kristus. Maka kalau kita lihat 10 hukum itu bukan kata jangan. Yang kita lihat 10 hukum itu bukanlah sebuah penjara. 10 hukum itu bukanlah sebuah apa? Larangan. Tapi 10 hukum itu adalah apa? Sebuah perlindungan. 10 hukum itu adalah apa? Bukan kata jangan yang akan timbul. Karena saya mengasihi Yesus. Saya tidak lagi melanggar sahabat. Saya tidak lagi membunuh. Saya tidak lagi mencuri. Saya tidak lagi mendewakan Allah lain. Saya tidak ada yang lebih terutama kecuali Allah. Allah yang menjadi fokus hidup saya. Karena Yesus mengasihi saya. Inilah yang harusnya tampil di dalam kehidupan kekristenan kita. Hukum-hukum itu bukanlah larangan, tapi sebuah tembok-tembok perlindungan. Sebagaimana di dalam bangsa Israel itu banyak kota-kota perlindungan. Saudara, di dalam bangsa Israel banyak kota perlindungan. Kenapa kota perlindungan? Seperti saya katakan, orang yang tanpa sengaja membunuh orang, tanpa sengaja. Contohnya pada saat dia lagi kapak, tek kapak itu apa namanya? Pohon kan? Mata kapak itu melayang, terlepas dari gagangnya terus kena orang mati. Orang itu dapat melarikan diri ke kota perlindungan, dan dekat dengan kota itu adalah kota-kota terdekat. Di situ ada, di setiap kota ada kota perlindungan. Dekat kota ini ada kota perlindungan. Sebelum sampai di kota perlindungan, keluarganya berhak membunuh orang ini. Tapi setelah tiba di kota perlindungan, tidak seorang pun dapat membunuh dia. Kenapa Allah membuat seperti ini peraturan sipilnya? Memberikan keadilan. Dan kalau kita lihat, apa maksudnya kota perlindungan? Kota perlindungan itu adalah Yesus sendiri. Hukum-hukum Allah itu adalah kota perlindungan yang Yesus buat untuk kita. Jadi kita tidak takut. Apakah orang yang telah membunuh dengan secara tidak sengaja itu dapat dihukum lagi di kota perlindungan? Tidak. Tidak boleh dibunuh. Kenapa?
Karena dia tidak sengaja. Karena apa? Itulah peraturan-peraturan sipil yang dibuat untuk menyatakan bahwa apa? Kasih Allah terhadap apa? Menyatakan untuk keadilan pada saat itu. Namun sekarang kan semua sudah ada melalui pengadilan, ada, tidak perlu lagi hukum sipil itu. Ya memang tidak ada hukum sipil, tidak perlu lagi kita pergunakan gigi ganti gigi, nggak perlu lagi. Tapi prinsip-prinsip yang di dalam hukum-hukum sipil itu dapat kita ambil bahwa itu semua melambangkan Yesus. Betapa kasihnya manusia Allah itu membuat supaya hidup manusia itu teratur, saling mengasihi, saling menjaga, dan memberikan kenyamanan, keamanan, kedamaian. Dan penurutan kita terhadap hukum Allah itu adalah demi kebahagiaan kita. Hukum sipil yang diberikan itu untuk siapa? Kebahagiaan Allah? Tidak. Itu untuk kebahagiaan manusia. Hukum kesehatan untuk siapa? Untuk kesehatan kita. Bukan kesehatan Allah. Allah sehat selalu. Allah tidak pernah sakit. Dan hukum upacara untuk siapa? Untuk Allah? Tidak, untuk kita semua. Jadi, semua diberikan untuk kita. Kita tidak perlu lagi untuk kebahagiaan kita. Jadi itu semua untuk perlindungan kita. Untuk kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, siapakah yang mengajarkan kita selalu memberontak dan memberontak? Jadi, lihat, musuh Kristus, satu oknum jenderal yang memiliki keterampilan dan sangat terlatih. Lihat, siapa musuh Kristus? Adalah satu oknum jenderal yang memiliki keterampilan yang sangat terlatih. Sejak kapan? Dia memberontak. Sejak dari surga. Luar biasa dia terlatihnya. Karena dia adalah apa? Pemimpin. Pemimpin biduan di surga. Lucifer. Yang memberontak terhadap hukum Allah di surga. Dia menyatakan dengan sangat canggih. Luar biasa. Sepertiga malaikat mau memberontak untuk menentang hukum Allah. Itu tidaklah apa? Tidaklah mudah. Tapi dia bisa buat. Nah, di dunia pada saat ini, dia juga yang mempengaruhi yang satu supaya mencari keselamatan berdasarkan melakukan hukum Allah, dan yang satu lagi menganggap hukum Allah itu nggak penting. Kedua-duanya ini adalah dari setan. Kedua-duanya dari setan, dari Lucifer supaya kita mencari keselamatan berdasarkan penurutan. Dan yang satu sisi lagi supaya kita mengabaikan hukum-hukum Allah. Ini yang sedang terjadi tarik menarik. Dua-duanya dari setan. Canggih sultan itu. Luar biasa setan itu. Lucifer itu luar biasa. Dia adalah orang yang terampil dan sangat terlatih. Jadi yang menolak menghidupkan hukum-hukum Allah adalah orang yang dipengaruhi oleh apa? Musuh Kristus. Ditipu. Sejak di Kejadian 3 ayat 15 manusia itu tertipu untuk menolak hukum Allah. Dan Adam dan Hawa jatuh karena berusaha menjadi seperti orang yang paling suci. Mencari keselamatan. Saya dapat buktikan itu. Kenapa? Di Kejadian pasal 2, apa? Allah hanya bilang, kalau mau makan, mati. Allah hanya bilang perintahnya makan, mati. Itulah hukum Allah pada saat itu. Tapi lihat apa yang terjadi di Kejadian 3. Untuk menyatakan dia lebih suci, dia bilang apa? Merabanya pun akan mati. Dipersulit. Supaya lebih suci.
melakukan hukum Allah. Oh, hari Sabat itu dipersulit. Sangat dipersulit. Lihat orang Yahudi pada saat ini. Kalau hari Sabat, luar biasa. Jangankan bawa mobil aja nggak bisa. Itu sudah dianggap bekerja. Pendeta Rantu sudah pernah jelaskan bagaimana hukum-hukum tentang hari Sabat. Naik lift, pegang lift aja, ting. Saya sudah pernah naik Sabat lift. Wah, memang. Bayangkan kalau itu sampai 40 lantai. Setiap lantai berhenti, ting, 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 ting. Sampai nyampe nyawa. Untung Sabat lift di sini hanya baru 3 lantai yang saya naiki. Itu dipersulit supaya cari selamat. Nah, itu adalah pengaruh setan. Dan yang satu lagi pengaruh supaya menolak hukum Allah. Kedua-duanya menghasilkan penolakan terhadap hukum Allah sesungguhnya. Telah bekerja dengan segala kekuatannya dengan menggunakan berbagai macam muslihat, penuh dengan penipuan, untuk membuat hukum Allah tidaklah berarti yang sebenarnya hukum itu adalah satu-satunya detektor dosa yang benar dan merupakan standar kebenaran. Jadi yang satu menjadi apa? Berat, yang satu menjadi apa? Nggak perlu diabaikan aja. Padahal hukum Allah itu adalah apa? 10 hukum moral adalah perintah yang menjadi detektor dosa di dalam hidup kita. Dan inilah seperti yang saya katakan tadi. Di hadapan kita ada kebenaran besar. Ada kasih karunia yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus disalib. Dan sebagai balasannya, apa yang Allah inginkan dari kita? Ini yang saya katakan dari tadi. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau di ayat 14-nya, karena semua perbuatan kita, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi, akan dibawa ke pengadilan apa? Ke pengadilan apa? Ke pengadilan Allah. Jadi, kita tidak perlu takut menghadap pengadilan Allah. Kenapa? Hakimnya adalah juru selamat kita. Tahta kasih karunia. Berdasarkan apa dia mengadili kita? Berdasarkan 10 hukum. Hukum moral yang adalah karakternya sendiri. Tidak perlu kita takuti. Tidak perlu jadi beban bagi kita. Karena Yesus sudah katakan, perjanjian baru itu menyatakan apa? Perjanjian baru, aku akan menuliskan hukum-hukumku di dalam hatimu. Jadi hukum itu bukanlah sebuah catatan hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga. Melainkan menjadi sebuah kehidupan bagi kita. Dan inilah yang memberi kekuatan, bukan karena kita mencari selamat, karena kita telah selamat. Telah diselamatkan. Menjadi hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan. Inilah sesungguhnya yang dinyatakan di dalam kitab Galatia, kitab Roma, dan seluruh surat-surat Paulus. Paulus tidak menentang hukum Allah. Dia tidak meniadakan hukum Allah. Karena Paulus sendiri mengerti akan hukum Allah. Kalau Paulus tidak mengerti hukum-hukum Allah, maka tidak akan pernah ada kitab Ibrani yang dia tulis. Dia adalah ahli hukum-hukum Taurat. Dia adalah penulis kitab Ibrani.
Dan kitab Ibrani ditulis untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa kita memiliki apa? Setelah Yesus menjadi korban, dia saat ini menjadi imam besar bagi kita, pengantara bagi kita, dan dia adalah hakim bagi kita. Hakim yang adil dan juru selamat yang adil. Bersama-sama untuk menyelamatkan kita. Jadi tidak perlu takut. Seperti dikatakan Paulus, kita tidak perlu takut. Kenapa? Paulus bisa berkata demikian. Karena dia selalu menganggap dirinya paling berdosa. Dia yang selalu menganggap dirinya, aku yang paling berdosa di antara kalian semua. Aku telah menjadi pembunuh umat-umat Tuhan. Dan dia mengatakan, di mana dia bisa dapat lega? Di mana kelegaannya? Hanya di hadapan tahta kasih karunia itu. Di hadapan kaki juru selamat. Disitulah dia punya kelepasan. Beban-beban dosanya telah diampuni oleh Kristus. Makanya dia dapat menulis kitab Ibrani. Dan inilah pelajaran bagi kita. Kalau kita pelajari kitab Roma, kitab Galatia, maka akan ada sebuah kesimpulan. Semuanya didapatkan di dalam kitab Ibrani. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Hukum Allah adalah standar kehidupan moral yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita dapat lakukan itu bila kita telah diselamatkan. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Oke, sudah bagus. Thank you. That's perfect. Thank you so much. Terima kasih. Puji Tuhan. Mungkin ada tambahan dari Om Simatupang. Puji Tuhan. Baiklah, mungkin ada pertanyaan, Dek, dari live stream atau Zoom? Tidak ada pertanyaan atau tambahan dari Zoom, dari live stream. Oke. Bila tidak ada, saya kembalikan kepada Insan Solar. Terima kasih. Kita akan masuk dalam kesaksian untuk didoakan pada saat ini. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk didoakan, kami persilakan. Mungkin dari Zoom, jika ada hal-hal yang kita akan doakan bersama-sama, kami persilakan. Oh, Tante Simatupang, silakan, Tante. Terima kasih atas doanya untuk Bayi Jedidayah. Ya sudah semakin membaik tapi masih di ICU. Kami meminta supaya diteruskan doanya karena dia masih di dalam perawatan dokter di ICU. Kami sudah sampaikan doanya kepada opungnya, ya, neneknya, dan mereka berterima kasih dan mereka minta supaya didoakan terus. Terima kasih. Baby JD ya? Ya, Baby JD. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Tan. Ada lagi? Kalau enggak ada yang dari Zoom, mungkin yang dari live stream? Ada beberapa ini Kak dari live stream. Yang pertama dari dari saudara Gertruida Mamahit. Katanya tolong doakan cucunya yang bernama Nasti Natasha yang sedang sakit pada saat ini. Nasti Natasha yang sedang sakit. Lalu dari Alexander, katanya tolong doakan bapak mantu yang sedang sakit, sedang sakit stroke katanya. Bernama Bapak Samuel Batusalu.
Lalu dari elder lelaki, tolong doakan tetap tantenya Ros Lapian dan suami yang masih dalam recovery, juga tetangganya Irene Olsen. Dan ada silent request dari keluarga lelaki senior. Awesome. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan doa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu sajalah kami dapat dipertemukan dalam pelajaran sekolah Sabat pada malam hari di Amerika dan pagi hari di Indonesia. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu sajalah kami dapat diselamatkan. Dan biarlah keselamatan yang kami telah terima dapat memberikan kekuatan bagi kami untuk menghidupkan segala perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami dapat melakukan semua kehidupan kami sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Pada saat kami jatuh dalam dosa, kami dapat dikuatkan untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan, untuk memperoleh pengampunan. Sehingga Yesus dapat berkata kepada kami, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Biarlah apa yang Yesus telah katakan itu dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk berubah dari hari ke hari, menjadi sama seperti Kristus, menyempurnakan hidup kami bersama dengan Kristus, memiliki karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu yang akan selalu mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik dari hari ke hari. Dan firman Tuhan yang kami telah pelajari dapat menjadi kekuatan dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu saja kami dapat mengerti ini. Kami dapat menghidupkan ini semua. Itu semua karena Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami pada saat kami mempelajari firman Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami dapat bersuka-suka, bersukacita, bersatu, menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para hamba-hamba Tuhan, keluarga Pendeta Alex Rantung, biarlah Engkau berkati mereka, Engkau berkati keluarganya, Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan dari surga, sehingga hamba Tuhan ini, beserta dengan keluarganya, terus dapat menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Tak lupa juga hamba mendoakan keluarga Pendeta Kasalya. Engkau juga berkati mereka ya Tuhan, dengan kekuatan dari surga, kesehatan dari surga, sehingga mereka pun dapat menyaksikan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Tak lupa juga ya Tuhan,
Hamba-Mu berdoa untuk pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau juga berkati pelayanan mereka pada saat ini di Colorado, sehingga dia pun dapat menyaksikan kasih Tuhan di sana, dan itu pun dapat bisa menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan di Colorado. Dan juga ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kepada hikmat kebijaksanaan di surga, sehingga dapat terus memimpin kami di New Jersey, di Jemaat Vista, dan mendorong kerohanian kami untuk terus melayani Tuhan, dan menjadikan Engkau menjadi poros kehidupan kami. Tak lupa juga ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Bapak Simatupang ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu. Kau berkati dia dengan kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga dia dapat terus menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka ya Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, seperti Kak Jen Rondonuwo, Alden Shihotang, Ronald Wailean, Ibu Leli Paruntu, Manuhutu, dan juga Baby Jaidi, dan juga Nasti Natasha, dan juga Alexandra Graham Bell, mendoakan Bapak menantunya yang sedang stroke saat ini ya Tuhan, Bapak Samuel, dan juga Tante Ros Lapian yang sakit, dan juga Om Angli yang selalu mendoakan Tante Ros Lapian, dan juga Iren Alson tetangganya. Tuhan sajalah yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Engkau dapat membangkitkan dari kematian, Engkau juga dapat memberikan kesehatan kepada mereka semua. Engkau akan memulihkan kehidupan mereka. Sebagaimana Engkau mengasihi anak-anak kecil pada zaman dahulu ya Tuhan. Engkau juga menyembuhkan orang-orang sakit pada zaman dahulu. Hal yang sama akan Engkau perbuat bagi mereka ya Tuhan. Engkau lawat mereka satu persatu. Kau lirik mereka ya satu persatu ya Tuhan. Engkau sentuh tubuh mereka dan Engkau sembuhkan. Tak lupa ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk saran request yang disampaikan Opa Lalaki Gerungan, dan juga Tante Eli Cherry, Kak Evi. Biarlah apa yang disampaikan dalam hati mereka pada saat menyampaikan permohonan di dalam hati mereka ya Tuhan. Kau dengarkan dan jawab berdasarkan kasih-Mu saja. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir di Zoom dan live stream pada saat ini. Biarlah jamahan Tuhan selalu menyertai kami semua. Sehingga kami memperoleh kesehatan dan kekuatan untuk selalu melayani Tuhan. Karena doa ini kami layangkan atas nama Imam Besar kami, Yesus Kristus, yang telah menjadi penebus dan saat ini melayani kami. Dan akan segera kembali di awan-awan. Amin. Terima kasih. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok hari pada jam sekolah Sabat dan perbaktian khotbah. Dan kita akan bertemu kembali dengan pelajaran sekolah Sabat lagi pada hari Sabat petang. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan selalu memberkati kita. Selamat Sabat.
Terima kasih, In. Terima kasih Tante dan Om.